Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Muhammad Gintara Nantasyahdiwa, mahasiswa dari Universitas Asia Yogyakarta dalam program studi D4 Keperawatan Anestesiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membuat sebuah video yang mana saya akan menerangkan mengenai anestesi regional, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah asuhan keperawatan anestesiologi kasus umum pada materi regional anestesi. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih serius mengenai apa yang dimaksud dengan regional anestesi, kita harus lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan anestesi itu sendiri. Jadi, anestesi sendiri menurut Bolton pada tahun 2002 adalah sebuah istilah untuk menggambarkan hilangnya rasa atau sensasi, yang mana pada awalnya istilah ini digunakan oleh para ahli saraf untuk menunjukkan sebuah kondisi hilangnya rasa dan sensasi itu tapi secara patologis, yang mana hilangnya rasa atau sensasi secara patologis itu pada bagian tubuh tertentu atau pada bagian yang dikehendaki saja. Kemudian menurut Pramono pada tahun 2017, anestesi regional itu sendiri adalah suatu metode yang bersifat lebih seperti analgesik, karena anestesi regional itu hanya menghilangkan nyeri tapi tidak membuat pasien dalam kondisi yang tidak sadar, yang mana kalau kita mengikuti trias anestesia yang terdapat tiga macam, yaitu ada analgesik, sedasi, dan muskulorelaksan. Sebenarnya anestesi regional ini sendiri menurut Pramono tidak memenuhi syarat trias anestesia, karena anestesi regional ini sendiri hanya menghilangkan nyeri tanpa membuat pasien berada dalam kondisi tidak sadar. Kemudian Pramono sendiri menggolongkan anestesi regional ini dalam tiga macam, yang mana pertama itu ada anestesi spinal. Untuk anestesi spinal sendiri adalah ketika penyuntikan obat itu dimasukkan ke dalam ruang subarachnoid di lumbal 3-4 atau lumbal 4-5, yang mana menurut Latif pada tahun 2010 anestesi spinal ini menjadi pilihan yang populer untuk operasi abdomen bawah ataupun operasi ekstremitas bawah. Teknik anestesi ini sendiri populer karena teknik anestesi spinal ini bersifat sederhana, efektif, aman terhadap saraf, kemudian relaksasi otot yang cukup, kemudian ada pendarahan yang lebih minim, dan juga aspirasi lambung yang sedikit lebih kecil. Terkait anestesi spinal ini sendiri tentu ada beberapa komplikasi dari anestesi spinal ini sendiri, yang mana komplikasi secara umumnya bisa terjadi hipotensi, nyeri punggung, kemudian kegagalan dari tindakan anestesi spinal, kemudian juga dapat terjadi postural puntur head tense. Untuk indikasi pemberian anestesi spinal ini terdapat beberapa indikasi. Yang pertama bisa untuk pembedahan pada ekstremitas bawah. Kemudian ada pembedahan pada panggul, pembedahan pada perut bagian bawah, pembedahan pada obstetrik atau ginekologi, kemudian bisa juga dilakukan untuk pembedahan urologi, dengan beberapa kontraindikasi pemberian anestesi spinal yang mana bisa menjadi kontraindikasi apabila pasien menolak untuk dilakukan tindakan anestesi spinal. Kemudian bisa juga terdapat kemungkinan infeksi dari tempat penyuntikan. Kemudian bisa juga menjadi apabila pasien hipovolemia berat, itu juga bisa menjadi kontraindikasi. Kemudian apabila pasien terdapat peningkatan intrakranial, maka juga menjadi sebuah kontraindikasi untuk pemberian anestesi spinal. Selain daripada itu, kurang berpengalamannya tenaga ahli juga bisa menjadi sebuah kontraindikasi. Untuk hal-hal yang mempengaruhi dari tindakan anestesi spinal ini sendiri, terdapat beberapa macam hal-hal yang bisa mempengaruhi berjalan dengan mulus atau tidaknya anestesi spinal. Yang pertama, ada jenis dan dosis obat yang diberikan.
jenis dan dosis obat sangat berpengaruh bagi kelancaran tindakan anestesi spinal ini sendiri. Kemudian ada posisi pemberian obat secara spinal, kemudian usia pasien, jenis kelamin pasien, dan berat badan pasien. Baik, yang kedua, Pramono membagi menjadi anestesi epidural, yang mana anestesi epidural ini sendiri adalah ketika penyuntikan obat-obatan anestesi ke dalam ruang epidural, yang mana ruang ini berada di antara ligamentum platum dan durameter, yang mana bagian atas berbatasan dengan foramen magnum di dasar tengkorak dan bagian bawah berbatasan dengan selaput sacrococcygeal. Untuk kedalaman rata-rata dari ruang ini sendiri adalah 5 mm dan di bagian posterior kedalaman maksimal terletak pada bagian lumbal. Untuk anestesi lokal di ruang epidural bekerja langsung pada saraf spinal yang terletak di bagian lateral, yang mana onset dari anestesi epidural ini lebih lambat dibandingkan dengan anestesi spinal. Juga kualitas blokade sensoris dan motoriknya juga lebih lemah. Kemudian yang terakhir ada anestesi kaudal, yang mana anestesi kaudal ini sendiri adalah sebenarnya sama dengan anestesi epidural, karena kanalis caudalis itu sebenarnya adalah kepanjangan dari ruang epidural. Untuk ruang kaudal ini terisi oleh saraf-saraf sakral dan juga kantong dura, yang mana teknik ini biasanya dilakukan pada pasien anak-anak dikarenakan bentuk dari anatomi pasien anak ini sendiri lebih mudah untuk ditemukan. Mungkin dari video ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari mungkin masih banyak kekurangan yang saya miliki dari info atau mungkin dari edukasi-edukasi yang saya miliki, masih banyak kekurangan. Mungkin saya cukupkan karena kekurangan itu asalnya dari saya cukupkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.